Apalagi kelas coro, nggak punya malu lo Heri. Lo nyungsep ya di lubang lo buat sendiri. Rasain lo. Nyungsep dari mana? Kamu aja nggak bisa jawab dia, sedangkan aku bisa jawab. Ya terserah kamu. Makanya kalau memang betul kamu kalau memang betul kamu nuntut harus tertulis mubajir, harus ada tertulis mubajir dalam hadis itu. Sekarang begini, saya nuntut juga di mana dikatakan di dalam Bible Yesus cebok setelah dia Kalau tidak tertulis Yesus cebok, artinya Yesus tidak cebok, bau dong Tuhan kamu. Gimana, bisa nggak jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Selamat malam rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan nikmat kesehatan dan dideraskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dalam kesempatan kali ini kita akan menampilkan perdebatan yang sangat seru antara Ustadz Heri yang mantan Katolik ini berdiskusi dengan Jason Melvino. Sangat seru sekali, dan di tengah-tengah perdebatan di antara mereka ada Uti Watimila nyeletuk, dan juga ada Pendeta Kusnati nyeletuk juga ikut membantu dan membela Jason Melvino. Jadi ini Ustadz Heri ini dikeroyok oleh 3 penginjil begitu. Dan tentang pokok bahasan apakah yang mereka perdebatkan dan bagaimanakah keseruan di antara mereka, mari kita saksikan selengkapnya. Saya sudah kasih bukti. Saya sudah kasih bukti. Makanya saya katakan lebih jorok mana menjilat piring sampai bersih dengan niat supaya tidak ada makanan yang bisa dimakan dibuang, atau jangan supaya mubazir. Jorok mana menjilat piring, membersihkan sisa makanan dengan memakan roti yang dibakar di atas tahi. Coba jorok yang mana coba? Hei, kamu tidak menjawab itu. Kamu katakan bahwa menjilat piring itu dengan tujuan supaya tidak ada mubazir. Tidak ada di dalam dalilnya itu tentang mubazir-mubaziran. Tidak ada. Yang ada itu adalah untuk mencari berkah. Berkah di dalam setiap jilatan, baik jilatan tangan ya, mungkin diusapkan ke piring. Begitu Heri, kamu sudah mulai merubah isi dalil. Pertanyaan saya, kalau tidak mubazir itu apakah bukan mendapatkan suatu berkah? Pikiran Anda sempit di saat Anda mengkritiki Islam. Mencari berkah itu banyak. Membahagiakan orang lain, bersedekah, ya, tidak mengerjakan makruh, tidak mengerjakan mubazir, membuang-buang makanan yang masih bisa dimakan. Itu semuanya berarah kepada mencari berkah, bertujuan untuk mencari berkah. Berkah itu luas, caranya bisa didapat dengan cara yang luas, bro. Jangan sempitkan pikiran Anda. Tunjukkan pada saya ya tulisan mubazir di dalam dalil-dalil tentang menjilati piring. Coba tunjukkan saja ya, saya nggak mau berpolemik dengan permainan kata-kata. Silakan tunjukkan. Hei, Ini adalah orang yang dangkal pemahaman, yang namanya mendapatkan berkah itu banyak hal. Salah satunya menghindari hal-hal yang mubazir, ya, itu salah satunya. Dari sinilah makanya saya katakan, pahami dulu apa yang ingin kamu kritisi supaya kamu tidak malu. dangkal gimana? Kamu kan jenis apologet ya, yang inginnya yang tertulis. Ingin tertulis jelas. Kalau mubazir ada tulisannya mubazir. Kamu tinggal tunjukkan saja. Saya balik lagi ya ke cara kamu berapologet. Tunjukkan pada saya tuh tertulis ya mubazir ya di dalil-dalil tersebut. Silakan tunjukkan. Loh, saya sudah jelaskan, mendapat berkah itu banyak.
Contohnya, salah satunya cara mendapatkan berkah itu dengan tidak melakukan pekerjaan mubazir, tidak melakukan pekerjaan yang makruh, tidak memakan makanan yang makruh. Jawaban seperti apa lagi yang kamu minta? Sekarang bandingkan saja jorok mana ya ke perintah untuk menyelati piring sampai bersih supaya tidak ada terbuang si makanan yang masih bisa dimakan dengan memakan roti yang dibakar di atas tak yang kering. Coba kamu jawab, bisa nggak kamu jawab ini? Tunjukkan saja Heri, nggak usah membual. Kok tiba-tiba kamu jadi tukang bual gini ya? Saya menjelaskan ya soal apapun juga kepada kamu nggak terima. Kamu ingin apa yang tertulis. Sekarang saya bagikan ke kamu mau membual. Kamu tuh makan kotoran sendiri ya. Kamu makan kotoran sendiri itu artinya. Saya ingin yang tertulis bahwa itu dilakukan supaya tidak mubazir. Coba kamu tunjukkan Heri. Yang membual itu siapa? Saya sudah jawab, terserah kamu mau terima atau tidak jawaban saya. Yang penting salah satu cara mendapatkan berkah itu adalah dengan supaya tidak mubazir, tidak membuang makanan yang masih bisa dimakan. Itu salah satu contoh untuk mendapatkan berkah. Berkah itu luas artinya dan cara mendapatkannya kan banyak jalannya. Ya, sekarang begini, jorok mana ayat hadis tersebut dengan memakan roti yang dibakar di atas tai? Coba jawab dulu, bisa nggak kamu jawab? Membual. Malu. Tunjukkan. Dari tadi saya minta tunjukkan. Sama apa membual terus ya? Yang mau kemarin. Tunjukkan yang tertulis ya, supaya itu tidak mubazir. Tunjukkan saja. Kamu kan begitu ya cara berapologitnya. Kalau lagi nggak menguntungkan, lu ngebual. Tapi kalau lagi menguntungkan, lu minta kepada gua ya tentang tertulisnya. Ya wajib. Oh sekarang kamu dalam posisi terjepit, lu ngebual. Maluin lu Heri. Sudah, kamu sudah saya jawab. Sekarang terserah kamu mau pakai atau tidak. Makanya kalau debat dengan saya, otak yang dipakai, nalar yang dipakai. Mendapatkan berkah itu maknanya luas, banyak caranya untuk mendapatkan berkah. Ya, terserah kamu mau pakai atau tidak. Jawaban saya terserah kamu. Intinya saya sudah menemukan kewajiban saya menjawab. Sekarang tinggal kamu jawab. Jorok mana menjilati piring sisa makanan dengan tujuan untuk supaya jangan ada makanan itu terbuang, karena makanan yang masih bisa dimakan dibuang ya, dengan memakan roti yang dibakar di atas tai. Jorok yang mana? Coba kamu jawab dulu. Bisa tidak? Ternyata ya kamu kali lubang, masuk lubang juga loh sama cara kamu itu berdebat. Rasain loh Heri, itu rasanya ya kalau lo itu suka berdebat dengan cara yang bodoh, yaitu minta teks tanpa perlu penjelasan. Lo ngebual dari tadi ngejelasin, gue nggak butuh itu. Gue ingin ya cara lo nggali lubang ya, supaya lo masuk lagi ke lubang yang lo buat ya. Tunjukkan yang teks tertulis bahwa tidak menjadi mubazir jikalau itu menjilat piring. Coba kamu tunjukkan. Dari tadi saya minta yang tertulis ya bahwa itu semua dilakukan supaya tidak mubazir. Sekarang kamu ngebual ya, bualanmu makin banyak lah. Makin kesini makin banyak bualanmu. Saya nggak butuh itu. Kamu nggak malu ya dengan bualanmu? Saya butuh yang tertulis demikian. Itu kan cara debatmu Heri. Gimana sih lo jadi lupa ya lubang yang lu buat. Lu masuk lubang, lu lupa itu lubang dibuat oleh siapa? Sama lu sendiri. Kalau kamu mengharuskan supaya ada yang tertulis, sekarang begini, saya balik tanya, harus ada yang tertulis kan? Kamu tidak mau penjelasan yang nalar tapi harus tertulis. Apakah Yesus cebok di saat dia habis Kalau dia cebok, di mana dalilnya tertulis di dalam Bible Yesus cebok? Bisa nggak kamu jawab? Ayo VN, kok turun kelas ngetik sih? Kamu mengharuskan ada tertulis. Sekarang begini, kalau saya tuntut kembali dalil di mana ada tertulis di dalam Yesus, di dalam Bible Yesus cebok setelah ya, di mana tertulis seperti itu? Benar nggak punya malu lu pantesan ya jadi murtad, blow-on lu. Gue minta duluan dalilnya, tunjukkan, nggak usah ngebual lu. Gimana sih lu? Tunjukkan dulu dalilnya yang tertulis bahwa menjilat itu ya supaya tidak mubazir. Ayo tunjukkan. Gimana sih lu? Jangan dibalik ya.
Orang yang keluar dari Kristen disebut mualaf dengan kamu katakan murtad. Pertama itu. Kedua, kamu menuntut harus ada tertulis seperti itu. Sekarang kamu bisa jawab tidak. Kalau pertanyaan ini dibalik harus ada tertulis, baru kamu bisa terima itu sebagai jawaban. Saya tanya balik kamu, di mana tertulis di dalam Bible Yesus cebok setelah dia Di mana dalilnya tertulis seperti itu? Ada nggak? Nggak ada kan? Hello, tunjukkan saja dalilnya. Yang tertulis Muhammad berkata, ya, tujuan untuk jilat-menjilat itu supaya tidak menjadi mubazir dan mendapatkan berkah. Kamu tunjukkan saja. Gue lagi pakai cara lu berdebat. Lu lupa ya cara lu berdebat? Lu tuh waras kagak sih, Heri? Saya sudah jabarkan. Dengarkan baik-baik. Saya sudah jabarkan. Memahami dalil itu ada makna yang tersurat dan ada makna yang tersirat. Yang tersurat di dalam hadis itu menjilati piring sampai bersih setelah makan, niscaya kamu akan mendapatkan berkah. Tujuannya adalah supaya tidak mubazir karena membuang makanan yang masih bisa dimakan. Kalau kamu minta tertulis, harus tertulis ada kata mubazir, nggak ada, karena itu tujuannya ya, dan itu makna tersurat. Oke, kalau kamu tolak jawaban saya nggak masalah, kamu masih belum jawab. Jorok yang mana? Menjilati piring sendiri setelah makan dengan memakan roti yang dibakar di atas tai kering. Kalau kamu minta harus tertulis baru kamu bisa terima. Sekarang aku tanya balik, di mana dalilnya Yesus cebok di dalam Bible? Coba, bisa tidak kau jawab? Nggak bisa. Yakinlah aku nggak bisa kamu jawab. Ayo VN, nggak usah turun kelas ketak-ketik. Kalau kalah ngaku kalah, angkat tangan sudah. Sekarang kalau menuntut harus tertulis, ada dalilnya tertulis mubazir. Aku juga boleh menuntut di mana dalilnya tertulis kalau Yesus cebok. Apalagi kelas corok, nggak punya malu lo, Heri. Lo nyungsep ya di lubang lu buat sendiri. Rasain lo. Nyungsep dari mana? Kamu aja nggak bisa jawab loh. Sedangkan aku bisa jawab. Ya, terserah kamu. Makanya kalau memang betul kamu kalau memang betul kamu nuntut harus tertulis mubazir, harus ada tertulis mubazir dalam hadis itu. Sekarang begini, saya nuntut juga di mana dikatakan di dalam Bible Yesus cebok setelah dia Kalau tidak tertulis Yesus cebok, artinya Yesus tidak cebok. Bau dong Tuhan kamu. Gimana? Bisa nggak jawab? Oke, kalau memang harus ada tertulis baru kamu bisa terima. Sekarang bagaimana kalau kutanya di mana dalilnya Yesus cebok di saat dia setelah Kalau tidak ada dalilnya Yesus cebok di dalam Bible, artinya Yesus kamu tidak cebok sehabis dia Jorok dong, jorok Tuhan kamu ya. Bau Tuhan kamu. Saya ini selalu menjawab kamu ya dengan pengertian-pengertian. Tapi lu mintanya teks. Gue balikin lagi ke lu sekarang minta teksnya. Lu ya kayak orang gila lu. Blow on lu. Kamu nggak malu katakan kamu selalu menjawab saya? Di mana? Coba sini ulang balik PN kamu yang menjawab PN saya. Di mana? Kamu belum menjawab jorok yang mana menjilati sisa makanan di piring sendiri dengan makan roti di atas tai. Ya? Makan roti yang dibakar di atas tai kering. Jorok yang mana? Coba, ini kamu belum jawab. Kemudian kamu lagi belum jawab. Kamu memberikan standar harus tertulis. Oke, kalau memang harus tertulis, sekarang apakah kamu sanggup? Apakah kamu sanggup mengikutinya? Sekarang, kalau memang harus ada tertulis, saya tanya balik. Di mana dalam dalil Bible kamu Yesus lalu cebok setelah Di mana dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya, artinya menurut standar kamu Yesus tidak cebok. Bau dong Tuhan kamu. Siapa yang katakan saya kabur? Orang saya balas terus kok setiap PM kamu sampai subuh pun kamu kuladeni malam ini. Ya. Nah, aku sudah memberikan jawaban, terserah kamu mau terima atau tidak. Sekarang kamu tinggal jawab pertanyaanku. Jorok mana menjilati piring bekas makan sendiri dengan memakan roti yang dibakar di atas tai kering? Jawab, bisa nggak? Heri tidak pernah memberi, kalau yang namanya bukti-bukti tak pernah Heri bisa membuktikannya, tidak pernah. Bukti bahwa Muhammad itu menurunkan wahyu tidak ada. Kemarin sama saya bukti apa ya?
bukti apa ya, bukti, oh ya, bukti bahwa Al-Quran itu wahyu Allah tidak ada. Nah sekarang terlihat lagi tidak bisa membuktikan. Semuanya memang hanyalah dalam soal mengklaim, klaim. Soal pembuktian ya tidak ada, semua kan asal imani saja. Semprul, ikuti dari atas, Semprul. Jangan rocos di tengah-tengah ataupun di ujung debat. Ikuti dari atas. Yang ngawur itu Jason. Dia minta tertulis mubazir dalam hadis itu. Sementara saya sudah jelaskan bahwa hadis itu bertujuan agar supaya tidak mubazir. Tapi dia tidak terima. Dia katakan harus ada tertulis. Oke, kalau memang harus ada tertulis, syaratnya baru bisa diterima sebagai jawaban. Sekarang di mana dalilnya? Yang tertulis di dalam Bible mengatakan Yesus cebok, ada tidak? Aduh, kamu ini. Wah, ini pengen sampai subuh gue ngebully lu. Memang tolol, memang lu. Bagus lah, gue puas-puasin ngebully lu. Dasar Jerry tolol. Nah kan, mulai kan. Kalau kamu sudah terpojok, kamu tidak lebih hanya sebagai seorang penghujat. Coba perhatikan, di mana aku ada menghujat kamu, ngatain kamu tolol tadi. Ada nggak? Nggak ada kan? Kamu kelojatan sendiri kan? Bagaimana aku mau tertarik dengan ajaran kamu, sementara cara kamu menyampaikan ajaran kamu dengan cara hujatan? Aduh, ini kok malah kelojatan sendiri kok. Ini malah kesurupan sendiri. Lu kalau yang nyerocos, gue minta dalilnya tunjukkan, nggak usah nyerocos ke orang lain. Lu bisa ya marah-marah, lu kagak bisa marah-marah ke gue malam ini. Gue yang ngebully lu, Heri, ya. Cara debat lu gue pakai. Lu nyerah aja deh supaya ya kelar urusan nih. Kan sudah aku jawab. Dalam makna tersirat itu artinya mengajarkan agar supaya tidak mubazir. Kamu meminta harus ada tertulis. Oke. Sekarang begini. Kalau kamu meminta harus ada tertulis, aku nggak sanggup karena memang tidak ada tertulis mubazir. Oke, clear. Sekarang kalau harus ada tertulis, aku bertanya balik. Bisa tidak kamu jawab di mana dalilnya tertulis Yesus cebok setelah Kalau tidak tertulis artinya tidak ada Yesus cebok setelah jorok. Tuhan kamu bau tai dong artinya. Heri, lu memang mau alap tolol. Gue balikin lagi cara lu, tapi lu sendiri ternyata nolak-nolakin diri sendiri. Bual, jawab katanya. Bualan lu itu. Kamu kok baliknya ke Alkitab sih? Ya kasih aja dalilnya, kenapa susah-susah amat? Ya kasih saja kalau memang ada. Kalau nggak ada kan memang berkelit seperti ini, Ibu Heri, Bapak Heri, ya. Kalau tidak ada memang buntutnya akan berkelit kesana kemari, kesana kemari. Kalau ada ya tinggal kasih aja daripada repot-repot, ya kan? Kasih saja. Pura-pura lu lupa ya. Kalau lu debat ya lagi di atas angin nih, lu suka bilang, jangan sampai ya saya bilang kamu idiot, bego. Lah, lu juga sama. Goblok lu. Jangan jadi tukang fitnah. Moto saya debat, Anda sopan, saya segan, Anda santun, saya hormati. Di mana bukti VN saya yang mengatakan sebagaimana tuduhan kamu? Coba. Nah, ini kan bukan cuman menjadi tukang hujat, kamu juga ternyata kalau udah kepepet, udah nggak bisa jawab, udah mentok, kamu juga menjadi tukang hujat. Nanti dulu apa? Gue dari tadi nungguin. Ya, tunjukkan dalilnya. Ya, yang tertulis. Gimana sih? Lu itu kalau debat dengan gue kemarin-kemarin ya, kalau lagi di atas angin lu suka ngomong, jangan sampai ya saya ngatain kamu goblok atau bodoh. Lah, lu sendiri gue goblok-goblokin, gue bodoh-bodohin, gak terima. Tolol, dasar lo. Sudah ku jawab. Kalau memang betul kamu menolak jawaban saya dan meminta harus ada tertulis, sekarang aku tanya balik, di mana dalilnya tertulis di dalam Bible Yesus cebok? Ada nggak dalilnya? Harus tertulis Yesus cebok. Kalau tidak tertulis artinya Yesus tidak cebok setelah dia Ayo, bisa dah. Sudah ku jawab, tapi dia menolak. Dia katakan harus tertulis. Ya udah, kalau memang harus tertulis, aku bisa juga menuntut balik ke dalam Alkitab, di mana tertulis Yesus cebok setelah Ada nggak? Nggak bisa juga kan? Artinya apa? Jangan berikan standar ganda. Di saat standar ini dibalik, kalian juga tidak bisa jawab. Oh, ternyata begini ya cara debater muslim itu muka temok. Gue latih muka temok ya lu, Heri. Parah lu, Heri. Gue lagi pakai cara lu debat. Gue ini ya selalu pakai cara lu debat ya. Gimana sih lu? Oh, ternyata begini juga debater Kristen itu. Kalau kepepet, kalau udah nggak bisa jawab setelah pertanyaan mau dibalik, dia jadi tukang hujat, jadi tukang fitnah, begitu ya. Begitu dah. Beginikah Kristen?
Apakah begini orang tua kalian mengajarkan kalian? Beginikah gereja mendidik kalian? Kamu lupa ya Heri, kamu suka menolak loh ya sanggahan saya berupa penjelasan. Sering kamu itu. Kamu malah minta kepada saya dalil tertulis, itu fakta kok. Kamu memang gak punya malu muka tembok ya. Ternyata begini ya, debater muslim ini, muka tembok, dilatih kayak begitu mungkin ya. Kalau sering artinya banyak. Coba kasih contoh satu saja. Satu saja kok, aku minta. Satu saja. Kalau sering artinya banyak kan. Coba buktikan satu saja. Kalau kamu tidak bisa buktikan artinya kamu cuma tukang fitnah. Ya, jadi yang jelas Heri, jadi yang jelas sudah tidak ada dalil daripada dirimu dan kamu tidak bisa membuktikannya, oke? Itu saja. Bukan tidak ada. Ya, bukan tidak ada. Cuma dalil itu ada yang makna tersirat dan ada yang makna tersurat. Menjilati piring setelah kita makan itu makna tersuratnya mendidik agar kita supaya tidak mubazir, yaitu membuang makanan yang masih bisa dimakan. Ini saya sudah jelaskan dan Jason menolak. Dia menuntut harus tertulis. Harus tertulis katanya. Di mana kata mubazir dalam hadis itu? Memang tidak ada, tapi maknanya seperti itu. Tujuannya untuk supaya tidak mubazir dan ini saya sudah jelaskan. Ya, betul ya. Nah, dia minta harus tertulis. Ya udah, aku balik aja. Kalau memang harus tertulis, sekarang aku bisa juga menuntut harus tertulis. Di mana dalilnya di dalam Bible Yesus cebok. Kalau nggak ada dalilnya, sebagaimana standar Jason harus tertulis, artinya Yesus tidak cebok di saat dia setelah dia Ayo Heri ya, gue bilangin tentang mantan setan masuk surga. Lu mau bilang apa? Lu minta teks yang tertulis ya, mantan setan masuk surga. Begini, dasar dalilnya di mana coba? Dasar dalilnya di mana dikatakan ada mantan setan masuk surga? Jangan berbicara asumsi. Saya menjelaskan masalah menjilat piring dan saya bandingkan dengan dalil Bible kamu nggak bisa jawab. Kamu mau alihkan pembahasan. Nggak capek kamu loncat sini. Bagaimana dong pembahasan dari awal kita kelarkan dulu. Saya ingin naikkan lagi karena kamu ternyata sudah berubah ya cara debatnya. Kamu sudah menerima penjelasan ternyata. Ternyata kamu juga pakai cara penjelasan ya, tidak perlu menunjukkan teks tertulis. Oke ya, mantan setan masuk surga. Silakan Pak Heri, mulai. Nah, Anda juga ikut-ikutan Jason harus ada tertulis. Oke, sekarang aku tanya balik sesuai standar kamu harus ada tertulis. Tunjukkan di mana dalil Bible ada tertulis Yesus cebok setelah Kalau tidak ada dalilnya artinya Yesus tidak cebok setelah Silahkan, salam nyonyor. Mulai nih, kegilaannya mulai muncul. Tadi lu terang-terangin ke gua ya pengertiannya. Gue mau terangkan tentang pengertian mantan setan masuk surga. Lu nggak terima. Dalilnya di mana katanya? Gimana sih lu? Udah, kamu tunjukkan saja dalilnya di mana Yesus cebok setelah Ada nggak? Kamu menuntut harus tertulis loh. Sekarang jawab dulu. Giliran kamu yang jawab. Dari tadi kamu cecar aku dengan pertanyaan. Sudah aku jawab. Sekarang giliran aku bertanya. Silakan. Bisa tidak kamu jawab? Udah, sekarang dari tadi kamu cuma bertanya dan aku sudah menjawab. Sekarang giliran aku bertanya. Aku juga ada hak bertanya. Di mana tertulis di dalam Bible Yesus cebok setelah dia Jawab. Kamu menuntut harus tertulis. Aku juga bisa menuntut harus tertulis. Bisa tidak kamu jawab? Jorok. Artinya Yesus tidak cebok dong setelah dia Ingat, kamu harus katakan harus tertulis. Ya kan? Harus tertulis. Baru bisa dijadikan dasar. Nah, sekarang tidak ada tertulis kan? Nah, demikian juga lah penjelasanku. Kalau udah harus tertulis, itu tidak akan bisa karena makna dalil itu ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Kalau standar harus tertulis ini harus diangkat ke dalam suatu diskusi di dalam satu perdebatan, maka akan terjadi kekonyolan. Di mana arti makna yang tersurat kalau memang harus tertulis coba? Sudah menjawab, kapan sudah menjawab? Tunjukkan dalil saja kagak lu. Wah, kacau nih mentalnya. Mental kotoran lu. Jawab saja di mana dalilnya Yesus sudah cebok. Kalau nggak ada artinya Yesus tidak cebok kan kamu katakan harus tertulis. Sementara kamu tadi sudah kujawab. Lu mulai menghujat ya. Boleh dong saya menghujat nabimu. Boleh dong. Kamu mulai menghujat loh.
ya. Di mana aku menghujat? Di mana aku katakan Yesus kamu tolol? Di mana aku katakan Yesus kamu bego? Di mana buktinya? Di mana aku katakan Yesus kamu bodoh? Di mana coba? Hah? Di mana? Woi, bukannya kamu dari tadi yang menghujat aku, ngatain aku tolol, ngatain aku bodoh, ngatain aku bego? Kamu loh dari tadi. Aduh, kamu kok jadi tukang fitnah sih? Setelah kamu menjadi tukang hujat, sekarang kamu juga cuma jadi tukang fitnah. Jangan jadi tukang fitnah setelah kamu menghujat. Kamu loh yang menghujat aku, dan VN kamu kutandai loh, ku bintangi karena ini aku mau buat konten. Di mana aku pernah menghujat kamu, ngatain kamu tolol, ngatain kamu bego, ngatain kamu bodoh? Di mana? Yang ada malah kamu yang dari tadi kelihatan menghujat, dan aku syukurnya, puji Tuhan, aku belum, jangan sampailah aku menghujat ya, membalas hujatan kamu itu, jangan sampai. Nah, itu mah asumsi sendiri. Itu asumsi sendiri. Kalau kamu mengatakan seperti itu, aku juga akan bilang, kalau gitu Muhammad kalau setiap makan dia jilat piring dong. Ya kan, dia jilat piring dong. Habis itu dijilat-jilat, piringnya dikemanain? Ya mungkin dimakan kali ya sama dia ya. Nah gitu kan, bisa seperti itu. Nggak bisa, kamu tidak bisa mendasarkan apa yang nggak ada, tidak tertulis, ya jangan kamu bahas, nggak ada. Nggak bisa berasumsi sendiri, nggak bisa. Ini kan bisa dipaksakan kepada kamu, diminta dalilnya di mana kamu mengatakan supaya tidak mubazir. Padahal tidak tertulis di situ. Bagaimana kamu mengasumsinya sendiri gitu loh. Tapi ayatnya ada. Perintah untuk menjilat piring setelah makan kan ada. Itu yang dibahas. Nah, kalau kamu berpikiran seperti itu, ya ini pikiran kamu sendiri, bukan ayat firman Tuhan. Yang begituan mah nggak penting, nggak bakalan tertulis di kitab kami. Karena sentral itu adalah Yesus, dan yang dibicarakan di Alkitab itu adalah penyelamatan manusia. Itu yang penting. Soal berak cebok itu nggak ada kegunaannya. Apalagi bicara tentang seks untuk ke surga itu nggak ada mainannya buat ke situ, oke? Jilat piring memang ada dalilnya memang ya, bukan asumsi. Dan ini yang kami bahas, kenapa Muhammad menyarankan untuk mensunahkan untuk menjilat, ingat ini sunnah, mensunahkan untuk menjilati piring sendiri setelah makan, karena dengan tujuan supaya tidak mubazir. Ini makna yang tersirat, supaya tidak mubazir, membuang makanan yang masih bisa dimakan. Jorokkah itu? Jorok. Nah, kalau kamu jorok, hati-hati, nanti kamu akan kutampar dengan dalil Bible kamu. Ya sudah Heri, kamu lanjut sama Jason ya. Aku lanjut lagi, aku banyak urusan. Oke, bye-bye. Lu yang bonyok dari tadi, berapa banyak lagi bonyok lu gue buat. Heri, jangan sampai ya gue bilang lu goblok, tolol, idiot. Nah kan, menghujat kan, sementara kamu tidak bisa buktikan di mana aku menghujat. Santai bro, santai ya, jangan ikuti emosi kamu lagi emosi itu. Santai ya, santai, relax. Kalau perlu ngopi dulu sana ya. Itu caramu gimana sih lu? Itu cara lu. Gue debat pakai cara lu, tiba-tiba lu amnesia. Gue pakai cara debat lu ya. Lu tiba-tiba kok bisa menjelaskan ya, padahal itu cara lu. Kalau lu itu suka minta dalil, kalau lagi gue jelaskan. Ini apologet muslim kagak punya malu. Ya udah, kalau kamu pakai cara debat saya ya, dan saya ikuti itu, harus ada tertulis, oke, nggak masalah. Artinya tidak ada tertulis mubazir, nggak masalah. Artinya kamu tidak akan terima jawaban itu. Sekarang kalau kamu ikuti cara debatku ya, ku ikuti balik. Nah, di mana dalilnya Yesus cebok? Harus ada dalilnya loh ya, harus ada dalilnya. Kalau tidak, artinya Yesus tidak cebok. Fakta kan, lu goblok, tolol, bego, idiot, gak punya malu, muka temok. Gue itu hanya melihat fakta ya, bahwa lu itu tolol, bego, goblok. Minta dalil yang tertulis, lu malah ngebuang, ngejelasin. Cara lu loh yang gue pakai ya, dengan cara debat lu minta dalil tertulis. Bos, bisa nggak kata-katanya itu nggak usah pakai kata kasar. Tunjukkanlah ajaran kasih kamu lah, jangan kayak gitulah. Nggak usah pakai ngata-ngatain orang tolol, goblok segala macam lah. Ngaca dulu lah kamu kayak apa. Jangan suka ngomongnya enggak, jangan suka fitnah. Jangan jadi tukang fitnah, di mana aku menggoblokkan kamu, di mana aku membodoh-bodohkan kamu. Oi, coba jawab, di mana VN-nya aku menggoblokkan kamu, aku membodohkan kamu? Mana VN-nya, mana? Hei, kamu yang gak terima loh.
Cara kamu dulu gak terima kalau tidak ada tertulis. Itu cara kamu, saya udah jelaskan. Itu cara kamu. Saya beri penjelasan kepada kamu, tapi kamu minta yang tertulis. Ini contoh tentang mantan setan. Lu gak terima kan? Bos, janganlah bawa masalah pribadi ke dalam grup. Masalah pribadi selesaikan secara pribadi. Ini debat lintas agama. Pakailah dalil. Jangan asumsi. Jangan karena ada masalah pribadi terus kamu nyerang orang itu terus-terusan. Gak fair dong itu namanya. Nggak ada, dia fitnah itu bang, nggak ada. Anda tahu sendiri gaya debat saya seperti apa. Bahkan ini loh, ini buktinya. Saya dari tadi dihujati sama dia. Dia katakan saya goblok, tolol, dan bodoh. Tapi saya secuil pun tidak membalas. Tidak, saya berusaha, puji Tuhan. Semoga saya bisa tahan dan tidak membalas hujatan dia. Sekarang terserah abang, abang percaya yang mana. Biarkan abang yang menilai sendiri. Ini debat, jangan ngajar kasih. Orang ya debat. Kamu bawa tentang kasih di sini, salah itu. Ya, pengertian kasih aja kalian nggak ngerti. Ya nggak ada urusan debat tentang kasih gitu, ya. Supaya kamu paham ya. Siapa yang lebih jago ya jago aja situ. Nyungsep ya nyungsep. Gitu di debat ya. Ya udah, sekarang kalau memang betul itu kamu tidak terima jawabanku seperti itu, nggak masalah. Sekarang kamu berani nggak? Kita tanya jawab loh, jangan cuma pandai bertanya. Sekarang berani tidak kalau kamu kutanya balik? Berani tidak? Setelah aku menjawab dari tadi, dan terserah kamu mau terima atau tidak jawabanku, terserah kamu. Sekarang giliran aku bertanya, kamu berani nggak? Siap nggak kalau kamu ditanya balik? Kemarin di saat ada Muslim khilaf mengatakan lawan dialognya tolol, kamu perpanjang. Sekarang mana suara kamu di saat Jason menghujat saya, mengatakan saya bodoh, tolol, goblok, dan segala macam? Mana suara kamu? Miring kamu. Pan Bapak ini ya, lihat debat saya dengan lu kemarin-kemarin tagal. Ayo naikkan lagi tentang mantan setan masuk surga. Ayo naikkan lagi. Gimana cara debat lu? Sabar. Kita debat, ada tanya jawab. Setelah kamu cecar aku dengan pertanyaan dan aku menjawab tapi kamu tidak terima jawabanku, sekarang boleh tidak aku bertanya balik? Berani tidak kamu? Berani enggak? Berani tidak? Apakah kamu hanya pandai bertanya? Ya kalau cuma pandai bertanya aku tinggal pamit dong kamu. Hah? Ngapain aku cuma meladeni orang yang pandai bertanya tapi takut ditanya balik? Sekarang kamu berani tidak aku tanya balik? Gak usah kalian bawa-bawa kasih-kasih. Ya debat-debat saja gitu, ya kan? Sebatas itu percakapan kalian tentang hal-hal yang masih pokok di situ, ya silakan aja. Ya. Yang masalah itu, yang tidak baik sampai mengeluarkan kata-kata binatang. Paham, ya? Anjing lah, ya. Kotor-kotor itu tidak baik gitu. Sebatas kalian berdebat tentang hal-hal seperti itu, ya silahkan aja gitu. Ya psikologimu mainkan aja di situ gitu ya. Nggak usah apa, bingung. Saya tidak bawa-bawa kasih. Dengarkan dong PN saya sampai selesai. Hanya saja saya di sini begini, menuntut kekonsistenan Anda. Anda kemarin di saat ada umat muslim khilaf mengatakan tolol kepada lawan dialognya, Anda perpanjang. Anda perpanjang kemana-mana, Anda perpanjang. Nah, sekarang di saat Jason menghujat saya, ngatain saya tolol, bodoh, goblok, tuh PN-nya di atas ada kok masih. Di mana kebijaksanaan kamu? Ada kamu tegur dia? Ada enggak? Nggak ada kan? Artinya kamu kemarin hanya sengaja mencari celah-celah, mencari-cari celah kesalahan muslim. Di saat Kristen yang bersalah, kamu diem. Gak usah lu kabur ke topik yang baru. Gue ingin ya topik ini bereskan. Kamu tunjukkan. Kalau kamu nggak bisa tunjukkan, ya kamu bilang saya nggak bisa tunjukkan. Berarti ya cara debat saya goblok gitu ya. Cara debat saya tolol kemarin-kemarin dengan minta yang tertulis ya. Padahal lawan debatnya itu saya sudah menjelaskan. Coba kamu nyatakan itu dulu. Udah, kamu dari tadi cecar aku dengan pertanyaan. Aku jawab, terserah kamu mau terima atau tidak jawabanku. Sekarang giliran aku bertanya, kamu berani nggak? Berani nggak? Atau kamu hanya pandai bertanya ya? Ingat, berani bertanya harus berani ditanya. Itu namanya pendebat gentleman. Ya kamu kan tidak fokus terhadap apa yang dipertanyakan gitu loh. Tidak kamu jawab gitu. Itu aja. Bukan nggak saya dengar kok. Saya monitor. Kan sebatas itu aja gitu. Ya kan?
Silakan aja gitu. Tahu dari mana Anda tidak fokus terhadap apa yang dia pertanyakan? Yang dia tanya saya sudah jawab semua, hanya saja dia tidak mau terima jawaban saya. Nggak masalah, orang urus, terserah mau dipakai, mau didengarin, nggak masalah, yang penting saya sudah menjawab. Mau terima atau tidak itu urusan kalian, iya kan? Nah, konyolnya dia katakan harus tertulis mubazir, padahal di dalam hadis tersebut tersirat makna agar tidak mubazir, dan dia katakan harus ada tertulis mubazir. Itu konyol namanya, iya kan? Nah, kembali kepada hujatan, di mana kebijaksanaan kamu? Di mana? Kemarin di saat orang muslim khilaf ngatain tolol ke lawan dialog, kamu perpanjang loh. Sekarang ada teman kamu Kristen ngatain saya tolol, bego, bodoh, goblok, dan saya tidak membalasnya. Di mana kebijakan kamu? Bukan soal terserah kamu nggak terima. Ini masalahnya lu biasanya kalau lagi di atas angin nih ya, lu bilang jangan sampai saya bilang kamu itu goblok dan tolol. Kamu biasa begitu kok dulu ya kalau debat dengan saya, kalau udah lagi di atas angin. Iya Bang Jason, saya tahu kok, saya monitor dari tadi. Ya memang harus begitu, artinya disadarkan gitu, ya supaya jangan sembarangan mempergunakan gitu dan memancing hal-hal seperti itu. Gitu Bang Jason gitu. Ada juga mana ya, sama si Aliyubi ya, yang YouTube siapa itu, channel siapa itu? Abang lama di situ. Bolak-balik dibilangi nggak juga apa kan, nggak mengerti atau memang ngeyel juga gitu. Ya kadang-kadang kita dongkol juga sih. Ya memang berarti otaknya memang bodong juga gitu kan, tolol juga gitu. Nah gimana? Apakah di sekolah tidak ada kata tolol? Memang ada kan, bodoh gitu. Ya begitu. Silakan Bang Jason, saya tahu kok, tidak ada masalah di situ, sebatas itu gitu. Tapi kalau sudah kotor-kotor ya janganlah, gitu aja. Harusnya Anda nasihati dia, jangan Anda bela dia. Karena apa? Dari awal saya tidak, sampai detik ini saya tidak membalas hujatan dia. Dia yang menghujat saya, ngatain saya tolol, bodoh, dan bego, goblok. Kok malah kamu bela? Konyol kamu. Artinya kemarin kamu cuma pura-pura sebagai seorang yang bijak hanya untuk mencari-cari celah kesalahan muslim. Nyatanya sekarang di saat Kristen menghujat, kamu malah bela. Aduh, andoi. Fitnah. Emang gue itu baru kemarin sore debat dengan Moheri. Udah, tunjukkan saja di mana perkataan saya seperti itu. Mana Vienna? Coba tunjukkan sini. Kamu bukan cuma jadi tukang hujat, kamu juga jadi ratu fitnah sekarang. Salah, teman muslim juga bela lu, nggak jawab VN saya kok. Saya VN dia, kok nggak jawab. Malah jawab kamu lagi, sama kok. Kamu itu lupa diri. Aduh gimana kamu Heri? Kacau kamu itu. Kan jelas alasannya. Kan udah dibilang Jason tadi. Kamu biasanya menekankan sesuatu di awal. Ya, ada kata-kata memancing itu bully, kan itu tadi dibilangnya. Iya kan? Ya kan itu alasan dia. Loh, ya kamu jawab itu gitu. Ya kalau kamu dari awal atau memang kamu akan memulai ya mengatakan akan memancing, ya nanti awas loh. Jangan sampai keluar kata-kata yang mengatakan kamu bodoh atau apa, itu kan sama. Itu kan kata-kata provokatif gitu loh. Tahu maksud saya? Ya, intimidasi. Heri. Ya. Heri, kamu ya sekarang tinggal mengakui saja kalau kamu itu ya telah salah dalam berdebat ya. Cara kamu itu berdebat sudah salah. Kamu ya pengen menang debat dengan cara kotor. Saya balikin lagi dengan cara kotormu itu, kamu nggak terima. Apapun alasannya, yang namanya menghujat, yang namanya memaki, itu tidak dibenarkan. Dengan alasan ini kamu membenarkan, begitu ya? Timpang kamu, ya? Timpang. Lalu kemarin sengaja kamu pura-pura menjadi seorang laki-laki bijak, hanya sekedar mencari celah-celah, mencari kesalahan muslim. Di saat rekan kamu Kristen nyata-nyata menghujat saya, ngatain saya tolol, bodoh, dan bego, kamu malah bela dia, konyol. Nah, apa yang mau aku akui? Sementara kamu tukang fitnah loh. Sekarang jangankan Kak, apa yang aku mau akui? Sementara kamu saja masih belum buktikan fitnahan kamu kepada aku. Kalau ada buktinya, ya bisa saja aku akui. Oh, aku hilaf.
Kalau ada buktinya, sekarang buktinya mana? VN-nya mana? Tampilkan dong. Kalau VN kamu menghujat saya, di atas ada. Memangnya kamu sama Jason baru kali ini debat? Memangnya baru kali ini? Kan enggak. Itu kan menjadi bahasa kalian sehari-hari. Iya. Udahlah Heri ya. Lanjut aja lanjut sama Jason. Oh, jadi lu ngefitnah gue ya, bikin-bikin. Gue ini debat sudah lama dengan lu. Gue udah debat lama dengan lu. Lu memang begitu orangnya. Kalau lagi di atas angin, lu memang begitu. Lu suka bilang ya, jangan sampai saya ini bilang tolol dan bodoh kepada kamu. Itu memang fakta. Itu memang cara lu. Memang gue nggak simpan VN-nya. Nanti kalau gue dapat lagi VN dari lu, gue akan simpan untuk tunjukkan buat lu. Lu memang begitu kok. Saya ini tidak pernah berdebat cara begini kecuali kepada lu ya. Kepada Al-Albi saya nggak pernah tuh pakai beginian. Karena sering kali debat, makanya saya tahu dia kalau kepepet, kalau takut ditanya balik, dia cuman bisa memfitnah. Kalau dia udah nggak bisa jawab, kalau standarnya dibalik, dia cuman jadi tukang hujat. Buktinya malam ini loh. Malam ini buktinya. Nah, sekarang bagaimana bijaknya kamu kemarin di saat ada orang muslim khilaf ngatain tolol, lalu kamu besar-besarkan, kamu perpanjang. Nah, di saat sekarang ada orang Kristen yang menghujat saya, ngatain saya tolol, bego, goblok, bodoh, di mana bijaknya kamu sekarang? Nggak ada, malah kamu pilih. Konyol ini namanya. Ya udah, kalau mau jadi orang bijak itu jangan pilih kasih dong ya. Bukannya aku memfitnah kamu, justru kamu dari tadi yang fitnah aku. Coba buktikan kalau kamu bukan tukang fitnah. Di mana sebagai apa VN-nya, bukti VN-nya ataupun ketikan di mana sebagaimana yang kamu tuduhkan tadi, VN-ku ataupun ketikanku mana, coba bisa tidak kamu buktikan? Sekarang zaman bukti, bro. Kamu nggak akan dipercaya orang kalau tidak ada bukti, ya. Santai, bro, ya. Jangan kudu kelojot dan menghujat, bro. Santai. Tumbang, siapa yang tumbang? Si Heri kali yang tumbang. Gimana sih? Tuh, mulai kan bela-bela si Heri. Ya, si Heri tadi nggak mau, katanya saya ini bela-bela orang Kristen. Anda sendiri kok bela-bela dia ya, bilang saya tumbang. Gimana sih? Si Heri nggak bisa jawab. Tumbang dari mana? Kamu kalau udah nggak bisa jawab balik pertanyaan balik sesuai dengan standar kamu kelojotan menghujat loh, ngatain saya bego lah, tolol lah, gila lah, bodoh lah, goblok lah. Hah? Siapa yang tumbang? Orang yang menghujat artinya dia tidak bisa mengontrol emosinya karena dia sedang terpojok. Ya, faktanya di sini kamu terpojok, kamu sudah tidak bisa mengontrol emosi kamu lagi. Oh, gue berarti memfitnah lu ya. Kurang ajar lu memfitnah gue. Gue memang pakai cara lu, cara debat lu. Kurang ajar lu. Nah kan, lagi menghujat kan, ngatakan orang kurang ajar. Santai, bro, santai. Kalau terpojok mah nggak usah emosi, santai. Tarik napas dalam-dalam melalui mulut, keluarkan melalui hidung. Jangan keluarkan melalui pantat, kentut nanti. Ya. Sekarang gini, di mana buktinya VN-ku ataupun ketikanku sebagaimana tuduhan kamu tadi? Mana buktinya? Sekarang zaman bukti loh. Kalau nggak ada bukti, kamu nggak bakal dipercaya orang. Jawab saja, dalilnya mana? Tunjukkan dalilnya. Yang bilang gue nggak terima kan lu caranya begitu, nggak mau terima ya kalau tidak ada teks tertulis. Lu yang nggak terima, bukan gue. Coba tunjukkan dalilnya yang tertulis bahwa jilat menjilat piring itu ya, jikalau itu dilakukan yaitu supaya tidak mubazir, sehingga kalau tidak mubazir dapat barokah. Coba tunjukkan dalilnya, Heri. Sudah dijawab, hanya saja kamu tidak mau terima jawabanku. Ya udah, ini terakhir. Nah, memang tidak ada tertulis mubazir di situ. Tidak ada. Tetapi makna daripada yang tersurat di situ, mendapatkan berkah itu adalah salah satu meninggalkan pekerjaan yang mubazir, meninggalkan pekerjaan tidak mengerjakan pekerjaan mubazir, tidak mengerjakan pekerjaan makruh. Ya, memang tidak tertulis mubazir, makna yang tersurat seperti itu. Oke, kalau kamu menolak penjelasan saya nggak masalah. Sekarang izinkan saya untuk bertanya balik, karena dari tadi saya selalu menjawab dan kamu tidak kasih celah kepada saya untuk bertanya balik.
Gimana? Masa saya cuma dicecar dengan pertanyaan, udah gitu saya dicecar dengan hujatan cacian lagi. Aduh, semprul. Lah, emang kurang ajar lu bilang gue itu memfitnah lu. Itu fakta kok. Cara gulu yang gue pakai ya saat ini. Gue minta teks, lu bilang gue nggak terima. Lah, lu yang nggak terima kok dulu ya. Kalau gue itu lagi memberikan penjelasan buat lu, gimana sih lu? Santai, tahan nafas, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan melalui hidung, santai, jangan keburu emosi. Orang kalau udah terpojok pasti ujuk-ujuknya emosi, ya. Santai. Sekarang gini, giliran tuh bertanya balik nih, boleh nggak aku tanya nih, ya? Boleh nggak? Sorry ya, yang gak terima itu lu. Gimana sih? Lu yang gak terima. Lu yang gak terima. Dulu gue jelaskan. Lu minta teks tertulis. Ayo naikkan lagi tentang mantan setan masuk surga. Ayo naikkan lagi. Gue santai. Gue naikkan lagi nih tema tentang mantan setan masuk surga. Ya, mantan setan masuk surga. Tuh ya, kuntilanak ya, bebek gombel ya, genderuwo tuh masuk surga itu. Yuk, naikkan lagi. Kok malah saya nggak terima, orang saya yang jelaskan kok malah saya yang kamu katakan nggak terima. Kamu gimana sih? Jadi orang kok jelimut banget. Saya yang menjelaskan kok malah saya kamu katakan saya nggak terima. Nanti dulu, giliran saya bertanya dulu dong. Dari tadi saya dicecar dengan pertanyaan, dari tadi saya dicecar dengan hujatan, dengan caci maki. Sekarang giliran saya bertanya dong, boleh nggak? Hah? Kamu takut ditanya balik? Jelas kok kamu nggak terima ya tentang mantan setan masuk surga, mantan tuyul masuk surga, mantan genderuwo masuk surga, mantan kuntilanak masuk surga Islam. Kamu nggak terima kok penjelasan saya ya. Kamu ingin tertulis mana itu mantan kuntilanak masuk surga. Coba kita naikkan lagi. Kamu mau terima nggak penjelasan saya? Itu kan memang nggak ada dalilnya. Dikatakan mantan genderuwo, mantan tuyul, mantan setan itu memang nggak ada dalilnya. Itu cuma karangan doang. Ngapain saya bahas masalah itu? Sekarang begini, dari tadi saya kamu cecar dengan cacian, cecar dengan makian, cecar dengan hujatan, dan kamu cecar dengan pertanyaan, tapi saya tetap santuy. Ya, saya jelaskan, meskipun kamu nggak terima nggak masalah. Sekarang hak saya untuk bertanya balik, gimana? Kamu berani nggak? Kalau nggak berani ya udah kita sudahi saja. Artinya kamu cuma suka ngehujat. Di saat kamu ditanya balik kamu nggak mau, ya ngapain dilanjut? Nggak usah bacot lagi ya. Naikkan lagi temanya tentang mantan setan. Mantan setan itu masuk surga Islam. Kalau di dalam surga Kristen nggak ada tuh mantan setan itu masuk surga, nggak ada. Setan itu nggak ada mantan lagi kalau di dalam kekristenan. Setan ya setan kalau di dalam Kristen. Kalau di dalam Islam kan mantan setan tuh bisa masuk surga. Nggak bisa gitu dong. Gantian dong. Tanya jawab dong kita. Masa kamu hanya pandai bertanya, di saat giliran saya bertanya kamu tidak kasih kesempatan. Saya bukan hanya sekedar kamu cecar dengan pertanyaan, kamu cecar dengan caci maki juga saya tadi itu. Saya hantui. Sekarang giliran saya bertanya, berani nggak kamu ditanya? Berani nggak? Kalau nggak berani ya udah nggak masalah, aku nggak maksa kok. Hei, gue ini naik gara-gara lu kan. Lu bilang nggak terima gue ya. Nggak terima penjelasan lu. Gue mau menjelaskan tentang mantan setan masuk surga. Setan yang convert jadi jin Islam itu masuk surga. Lu nggak mau terima kan dulu-dulu. Masa sekarang lu nggak mau terima juga di depan kita-kita? Tadi lu berusaha untuk menjelaskan. Lah, lu minta gue untuk menerima. Sekarang lu nggak mau terima penjelasan bahwa setan itu masuk Islam jadi jin Islam masuk surga. Bro, giliran saya sekarang bertanya, bro. Oke. Serius. Giliran saya bertanya. Setelah kamu cecar dengan cacian, kamu cecar saya dengan hujatan, kamu cecar saya dengan makian, serta kamu cecar saya dengan pertanyaan, saya tetap santuy, saya tetap menjawab, saya tetap adem. Sekarang giliran saya bertanya, gimana? Kamu berani tidak? Kalau kamu tidak berani, ya udah nggak masalah, kita akhiri. Percuma.
Orang saya cuma dicecar dengan pertanyaan, dicecar dengan caci maki. Di saat giliran saya bertanya, kamu nggak kasih kesempatan. Konyol itu namanya. Ya, ini saya masukkan ke YouTube loh. Bukan kabur, aku pintar. Ngapain aku ladeni orang yang hanya berani mencaci, maki, dan menghujani orang dengan pertanyaan setelah dijawab tapi tidak mau terima, dan di saat aku tanya balik kamu tidak kasih kesempatan. Itu namanya aku pintar. Orang seperti ini ngapain dilanjut, ngapain diladeni? Ya, pintar aku. Giliran saya. Kebiasaan lu itu gue udah tahu itu. Bereskan dulu permasalahan kita tentang dalil ya, jilat-menjilat piring ya, itu mendatangkan barokah gara-gara makanan itu ya tidak menjadi mubazir. Dan sekarang saya naikkan lagi tentang tema mantan setan masuk surga. Lu nggak mau terima lagi, gimana sih lu? Ya udah, percuma saya ladeni seorang tukang hujat, seorang tukang caci maki, ya, yang hanya bisa mencecar orang dengan pertanyaan, dengan hujatan, dengan caciannya dan makiannya. Tapi di saat kamu ditanya balik, kamu tidak beri celah buat saya untuk bertanya. Ya udah, kalau gitu jujur saya akui saya tidak sanggup lanjut. Karena apa? Maaf, saya manusia. Jangan sampai saya khilaf, saya balas cacian kamu. Oke? Sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam.